Oke, jumpa lagi. Nah, di awal tadi kita kan sudah membahas di video sebelumnya ya tentang nilai-nilai Islam wasatiyah. Nah, sekarang kita mau membahas lagi nilai yang juga masih relevan dengan yang barusan kita bahas di video tadi, yaitu dengan ibtikar dan tatawur. Ibtikar ini terkait tentang pentingnya kreativitas dan inovasi. Jadi orang yang mempunyai mimpi dan tujuan jelas akan banyak melakukan terobosan kreatif, tidak pantang menyerah terhadap kegagalan. Nah, tadi saya sudah ngomong tentang kegagalan video sebelumnya ya. Saya sudah ngomong tentang kegagalan yang dialami, dan hidup dia akan dinamis. Ini masih terhubung berarti ya, tatawur, jadi kreatif dan dinamis. Nilai tatawur ini menjadikan kita mampu menghadapi setiap persoalan kehidupan ini secara kreatif. Ini saling berhubungan jadinya, kreatif dan inovasi atau dinamis atau suatu hal yang ada perubahan ya. Jadi tidak monoton, tidak membosankan, tapi tentunya kita harus bisa mengarahkan sikap-sikap yang baiklah. Dan yang menjadi muara di semuanya nilai-nilai yang ada itu adalah nilai muwatonah, yang kurang lebih kita artikan dengan nasionalisme. Nilai tersebut sangat diperlukan saat ini sebagai identitas bangsa. Ya, di saat kita menghadapi kontestasi dan benturan antar identitas, ya, nilai ini menjadi faktor pembeda kita dengan identitas bangsa lain. Sebab bangsa Indonesia itu mempunyai keunikan dan keistimewaan. Nilai ini mendorong kita mempunyai kesadaran konstitusional ketika melangkah dalam konteks kebangsaan. Yang dikedepankan adalah kepentingan bangsa, bukan individu atau kelompok. Yang menjadi payung bersama adalah konstitusi, yang telah disepakati bersama. Pancasila menjadikan common ground bagi setiap warga bangsa. Nah, yang kita harapkan mengacu pada nilai ini, perubahan karakter pada peserta didik dapat menunjukkan taat dan patuh pada pimpinan, mentaati semua bentuk aturan, tata tertib, hukum. Penting ini ya, tidak boleh makar, menggulingkan pemerintahan yang sah, menjaga nama baik dan martabat bangsa Indonesia, dan memegang teguh ideologi negara Pancasila. Dan terakhir teman-teman, terkait tentang nilai khutwatiyah. Itu kalau ngomong kok itu agak susah. Oke. Ini tentang kepeloporan atau uswatun hasanah. Jadi bangsa Indonesia itu membutuhkan banyak teladan. Jadi semuanya hampir ada kemiripan, ada kehubungan masing-masing nilai. Dan di dalam nilai-nilai tersebut yang disebutkan di atas itu ada saling melengkapi gitu ya, dan saling korelasi. Nah, ini dikembangkan menjadi suatu bentuk penanaman karakter untuk peserta didik sangat luar biasa. Kembali ke khutwatiyah, bangsa Indonesia itu memang membutuhkan teladan gitu ya. Jadi yang dijadikan sebagai contoh atau acuan dalam melangkah menjadi pahlawan bangsa, terutama dalam bertindak maupun bersikap.
dilandasi moderasi beragama seperti proaktif, goal setting, prioritas, menang bersama. Wih, itu jarang ini ya, jarang punya prinsip seperti ini. Kalau ini semua benar-benar merasakan menang bersama, termasuk nanti ketika kompetisi-kompetisi yang terkait tentang moderasi beragama ini, tidak ada yang merasa dikalahkan, tidak ada yang menang sendiri, tapi semuanya menang bersama. Karena apa? Karena ikut menyuarakan gelora kerukunan umat beragama, ikut berpartisipasi. Nah, juaranya di mana? Juaranya tidak lain adalah kerukunan umat beragama, umat bersatu Indonesia maju. Oke. Mendahulukan dan menghargai orang lain, sinergi dan mengasah diri terus-menerus sangat penting dibutuhkan dalam membangun bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar. Ini mimpi bersama kita, menang bersama gitu ya. Oke. Dalam semua agama, jadi pasti hampir dipastikan ada beberapa kelompok ya, mungkin cara beragamanya secara radikal atau sebaliknya liberal, penuh kebebasan semuanya sendiri. Hampir bisa ya, jadi ada seperti itu. Oknum gitu ya, lebih enaknya bilang oknum lah, karena tidak ada agama yang mengajarkan sebebas-bebasnya atau sekeras-kerasnya. Agama itu damai. Yang terpenting kita ketahui bahwa radikalisme beragama bukanlah monopoli sebuah agama tertentu. Oke. Ideologisasi, identifikasi, legitimasi memang sangat mungkin menimbulkan kerentanan perpecahan bangsa. Jadi ini agak hati-hati juga ya kita. Oleh karena itu dibutuhkan tali pengikat yang menyatukan. Salah satu strategi yang bisa digunakan adalah menumbuhkan kesadaran dan memupuk rasa cinta kepada tanah air, atau apa yang kemudian disebut sebagai nasionalisme. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, banyak pihak yang harus terlibat dalam implementasi moderasi beragama di Indonesia ini, seperti keluarga, sekolah, madrasah, pemerintah, tokoh masyarakat dan agama, instansi-instansi pemerintah, dan lain-lain. Sinergi berarti kemampuan seseorang dalam membangun kebersamaan dan melihat orang lain dalam aspek kelebihannya. Jadi tidak melihat kekurangannya. Kalau ada kekurangan ya kita tutuplah dengan kelebihan yang kita miliki. Menjadi satu kesatuan kan. Dan itu akhirnya menjadi suatu bentuk kreativitas ya, dinamis ya, dan harmonis. Wih, jos. Seperti itu ya. Nah, dalam sinergi kelemahan dapat diubah menjadi kelebihan. Selanjutnya kelebihan dan potensi yang dimiliki kemudian diolah menjadi kekuatan bersama, membangun peradaban bangsa Indonesia. Oke, mungkin teman-teman pernah punya buku tentang moderasi beragama di Indonesia. Jadi ada di buku moderasi beragama di Indonesia. Kali ini saya membahas tentang jilid 4 ya. Jadi ada jilid 1 sampai jilid 5. Kapan-kapan nanti kita akan membahas yang jilid 5 spesifik gitu ya. Jadi nanti kalau mau teman-teman mau pesen bukunya bolehlah hubungi WA saya. Cuma cari gandengan gitu ya, untuk minimal pesan minimal 4 gitu ya. Jadi nanti kalau mau pesan silakan. Bukunya tebal dan itu bagus. Jadi ada beberapa naskah di buku tersebut ya, intinya itu buku tersebut memberikan gambaran tentang mana moderasi beragama dan keanekaragaman khas sanak budaya serta memupuk rasa nasionalis bangsa. Wah, banyak di situ.
Jadi nanti teman-teman bisa coba membacanya. Ini sudah 10 menit berlanjut. Lebih baik kita lanjutkan di video yang selanjutnya. Nonton lah ya, biar tidak salah paham, harus tuntas gitu ya.